Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse dan juga persamaan garis lurus. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang fungsi. Fungsi di sini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Fungsi komposisi meliputi konsep, sifat-sifat, contoh soal, dan penerapan dalam masalah kontekstual. Dan berikutnya adalah fungsi inverse, yaitu kita akan mempelajari tentang konsep fungsi inverse, bagaimana cara kita menentukan fungsi inverse, rumus fungsi inverse, contoh soal, dan penerapan dalam masalah kontekstual. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang konsep fungsi dari konsep fungsi komposisi. Di sini terdapat fungsi X, fungsi Y yang dilambangkan dengan B, dan fungsi C. Fungsi X jika kita petakan ke fungsi Y, maka di sini adalah meliputi fx. Dan apabila Y dipetakan ke Z, itu adalah gx. Jadi apabila X dipetakan ke Z adalah menghasilkan fungsi baru, yaitu g.f. Nah, maka fungsi yang memetakan X elemen A ke Z elemen C adalah komposisi fungsi f dan g ditulis g bundaran f x sama dengan g f x. Setelah kita belajar tentang konsep dari fungsi komposisi, lalu fungsi komposisi itu sendiri yaitu penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Hasilnya yang tadi adalah G bundaran atau GFX. Berikutnya adalah sifat-sifat dari fungsi komposisi. Apabila fungsi A dipetakan ke B, G, fungsi G yaitu B dipetakan ke C, dan H, C dipetakan ke D, maka akan berlaku beberapa sifat seperti yang pertama adalah f.gx tidak sama dengan g.fx, tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua adalah ini adalah bundaran atau biasanya dibaca dengan dot. f.g.h(x) sama dengan f.g tutup kurung .hx akan bersifat asosiatif. Apabila fungsi identitas ix, maka akan berlaku f.ix sama dengan i.fx sama dengan fx. Kalian lebih paham tentang fungsi komposisi, saya akan memberikan beberapa contoh soal agar kalian lebih mudah memahaminya. Soal yang pertama, jika diketahui fx sama dengan 3x ditambah 4, gx sama dengan 3x, berapa nilai f.g2? Nah, f.g2 ini adalah fungsi komposisi. Cara penyelesaiannya yaitu seperti yang kita sudah pelajari di dalam konsep tadi, bahwa f.gx adalah fgx. Maka f-nya kita tulis 3, f.gx f 3, x-nya kita masukkan yaitu nilai dari gx yaitu 3x ditambah 4. 4 ini adalah dari fungsi fx tadi.
Nah, sekarang kita kalikan seperti biasa. 3 dikali 3x, 9x ditambah 4. Jadi, f.g2 nilai x-nya kita masukkan 2, yaitu 9 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 22. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui fx sama dengan 2x ditambah 5 dan f.gx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 1. Tentukan gx. Untuk soal yang pertama tadi kita disuruh untuk mencari f.g-nya, tetapi di soal yang kedua kita disuruh untuk mencari gx-nya. Caranya sama. Di sini diketahui bahwa fx sama dengan 2x ditambah 5, sedangkan f.gx yaitu 3x kuadrat dikurangi 1. Rumus dari f.gx yaitu f(gx) sama dengan 3x kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini nilai f-nya kita masukkan 2 dikali gx ditambah 5 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 1. 2gx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5 plus 5-nya kita pindah ruas jadi negatif. Salah. Yaitu ini ya, negatif 5 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6. Fungsi komposisi ini tidak hanya soal dalam bentuk seperti yang kita ketahui tadi, melainkan fungsi komposisi ini juga bisa dipakai untuk penerapan dalam masalah kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil di sini adalah contoh suatu pabrik tepung dengan bahan dasar beras X memproduksi tepung beras melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan beras tepung setengah jadi yaitu Y. Nah, ini bahan setengah jadinya itu Y dan bahan dasar beras yaitu X. Dengan mengikuti fungsi Y sama dengan fx sama dengan 1/9 x kuadrat dikurangi x ditambah 5. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan tepung beras dengan fungsi GY sama dengan 7Y ditambah 3 dengan x dalam satuan ton. Jadi di sini x-nya adalah dalam satuan ton. Jika beras yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 9 ton, banyak tepung beras yang dihasilkan adalah, berarti di sini kita mencari banyak tepung beras yang dihasilkan. Nah, sebenarnya caranya juga sama. Di sini yang diketahui adalah banyak tepung beras yang diproduksi bergantung kepada banyak beras yang tersedia. Diketahui fx tadi adalah 1/9 x kuadrat dikurangi x ditambah 5 dan gx sama dengan 7y ditambah 3. Berdasarkan aturan komposisi fungsi diperoleh g.fx sama dengan g kali fx, di mana g yaitu fx-nya kita masukkan yaitu 1/9 x kuadrat dikurangi x ditambah 5. Di sini gx diketahui 7y ditambah 3. 7-nya kita taruh sini. Nilai y-nya yaitu 1/9 ini tadi ditambah 3. Karena banyak beras yang tersedia 9 ton, artinya x sama dengan 9 karena bahan dasar beras tadi adalah x. Maka diperoleh g.f sama dengan 9. 7 dikali 1/9 dikali 9 kuadrat dikurangi 9 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 7 dikali 9 dikurangi 9 ditambah 5 ditambah 3. 7, 9 dikurangi 9 adalah 0.
ditambah 5, 5-nya kita dalam kurung masih dalam bentuk perkalian, ditambah 3, hasilnya adalah 38 ton. Jadi banyak tepung beras yang dihasilkan adalah 38 ton. Oke, di sini saya Ibnu Ma'arif akan melanjutkan materi tentang fungsi inverse. Definisi dari fungsi inverse yaitu ketika suatu fungsi f memiliki fungsi inverse atau kebalikan jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu sederhananya fungsi bijektif terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Tidak ada dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini bisa kita lihat contoh dari fungsi inverse yaitu ketika di bagian domain A di bagian kodomain memiliki anggota. Jadi berdasarkan gambar tersebut, pemetaan pertama merupakan fungsi bijektif, yaitu ketika di bagian domain selalu memiliki pasangan di bagian kodomain. Lalu yang kita lihat pada pemetaan kedua bukan merupakan fungsi bijektif, karena pemetaan tersebut hanya terjadi fungsi pada domain D dan E dipetakan ke anggota kodomain yang sama. Sedangkan di bagian pemetaan ketiga bukan fungsi bijektif juga, karena pemetaan tersebut hanya terjadi fungsi satu-satu. Kodomain 9 tidak memiliki pasangan pada anggota domain. Sekarang kita lanjut ke konsep fungsi inverse. Misalkan f fungsi yang memetakan x ke y, sehingga dapat ditulis y sama dengan fx. Maka f inverse adalah fungsi yang memetakan y ke x. Ditulis x sama dengan f inverse y. Sebagai contoh, f dipetakan A merupakan B fungsi bijektif. Inverse fungsi f adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen B dengan tepat satu elemen pada A. Inverse fungsi f dinyatakan dengan f inverse sebagai berikut ini. N inverse dipetakan B menjadi fungsi A. Y sama dengan fx, maka x sama dengan f inverse y. Kita lanjut ke cara menentukan fungsi inverse. Ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu 1. Ubahlah bentuk y ke dalam fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Yang kedua, tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Lalu yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse x. Di sini bisa kita lihat contoh fungsi asalnya, yaitu ketika fx sama dengan ax plus b dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0, maka fungsi inverse-nya yaitu f inverse x sama dengan x dikurangi b per a dengan catatan a tidak boleh sama dengan 0, dan seterusnya rumus-rumus di bawah ini. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Di sini yaitu kita jadikan fungsi x dimasukkan ke dalam y. Jadi y sama dengan fx sama dengan 2x plus 6. Lalu di sini kita pindahkan ruas dua-duanya menjadi 2x sama dengan y dikurangi 6. Kemudian didapatkan hasil x sama dengan setengah y dikurangi 3. Dengan demikian f inverse y sama dengan setengah y dikurangi 3. Dan
F inverse X sama dengan setengah X dikurangi 3. Sekarang kita lanjut ke contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton. Jika timnya sedang bertanding, besar dana yang diperoleh bergantung pada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Nah, suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi fx sama dengan 50.000 X ditambah 20.000. Dengan X merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. Kemudian tentukanlah inverse fungsi pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk menentukan fungsi inverse fx dilakukan sebagai berikut. Y sama dengan fungsi X-nya seperti di soal yang diketahui ya, fx sama dengan 50.000 X ditambah 20.000. Sehingga Y sama dengan 50.000 X ditambah 20.000. Nah, ini sama dengan rumus yang ada di tabel tadi. Ketika X sama dengan Y dikurangi 20.000 dibagi 50.000. Nah, 20.000 ini adalah nilai B-nya, sedangkan 50.000 adalah koefisien dari X. Sehingga didapatkan hasil karena X sama dengan F inverse Y sama dengan Y dikurangi 20.000 dibagi 50.000. Sehingga didapatkan hasil F inverse Y sama dengan Y dikurangi 20.000 dibagi 50.000. Maka F inverse X sama dengan 20.000 dibagi 50.000 juga. Jadi fungsi inverse dari fx sama dengan 50.000 X ditambah 20.000. Sehingga F inverse X-nya adalah X dikurangi 20.000 per 50.000. Nah, sekian penjelasan saya tentang fungsi. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami, dan saya di sini akan membahas tentang persamaan garis lurus. Di sini saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Pada peta konsep terhadap gradien, kemiringan atau berubah kemiringan garis, hubungan antar dua garis ini terbagi menjadi dua garis yang sejajar dan dua garis yang tegak lurus. Untuk hubungan garis dan gradien, bisa dilihat untuk contoh persamaan garis. Pada poin pertama, garis dengan persamaan AX plus BY itu sama dengan C, maka memiliki gradien M yaitu min A per B. Dan saya singkat di sini contoh keempat, garis dengan persamaan Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, memiliki gradien M yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Untuk di selanjutnya kita akan membahas tentang gradien. Di sini pada poin A, dari persamaan garis L1 di sini 2x plus y sama dengan 4. Kamu sudah mengetahui gradiennya jika dilihat dari persamaannya, yaitu min A per B. Dan jika kita juga bisa menentukan gradien L1 menggunakan dua titik pada garis tersebut, pada garis L1, misalnya titik A dan B. Di sini akan lebih dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, untuk menjelaskan poin tadi, poin yang pertama, kita bisa menggunakan titik A dan titik B. Kita menggunakan persamaan garis dulu, menggunakan persamaan tadi garis L1 2x plus 2y sama dengan 4, A nya 2, B nya 2, dan C nya 4. Jadi M nya adalah negatif 2 per 2 atau negatif 1 jika menggunakan cara dua titik, yaitu titik A 0,2 dan B 3, negatif 1. Menggunakan
persamaan seperti ini, Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1, yaitu negatif 1 kurangi 2, 3 kurangi 0, negatif 3 per 3 atau negatif 1. Jarak terhadap waktu. Di sini dapat kita simpulkan sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan menempuh jarak yang sama untuk selang waktu T yang sama. Kita merangkum untuk perangkuman gradien pada perbandingan grafik. Jika persamaannya seperti ini, kita bisa menemukan gradiennya seperti ini. Min A per B yaitu min 2 per 2 yaitu negatif 1. Dan selanjutnya seperti ini, sama caranya. Berdasarkan rangkuman gradien di atas, ada pertanyaan di sini, dapatkah kamu menentukan L6? Mengapa garis L6 tidak mempunyai gradien? Kita lihat garis L6 di sini. X sama dengan negatif 5. Kenapa dia tidak mempunyai gradien atau kemiringan? Tidak dijelaskan di sini. Kita jawab, karena dia tidak memiliki kemiringan atau sejajar dengan sumbu Y, karena Y-nya sama dengan 0. Di sini tidak mempunyai Y. Dan selanjutnya adalah dengan mencermati kembali grafik, apa yang dapat kamu simpulkan tentang gradien garis? Gradien garis bisa dicari dengan min A per B jika persamaannya AX plus BY sama dengan C. Untuk contoh soalnya, untuk langsung saja kita di pertanyaan, dengan tanpa menunggu bak mandi hingga penuh, dapatkah kamu memberitahu Pak Bambang tentang durasi waktu hingga bak tersebut penuh? Pertanyaan yang A saja. Untuk pertanyaan yang selanjutnya bisa kalian jadikan untuk latihan. Saya akan membahas tentang pertanyaan yang pertama saja. Di sini sebaran koordinatnya seperti ini. Di sini tunjukkan menjadi persamaannya adalah negatif 3T ditambah V sama dengan 2. Kita tunjukkan nanti di slide selanjutnya persamaan negatif 3T plus V sama dengan 2. Di sini juga kalian disuruh untuk jelaskan arti bilangan 3 dan 2 pada persamaan V sama dengan 3T plus 2. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa di slide selanjutnya. Kita langsung untuk menjawab pertanyaan tadi. Dari persamaan ini tinggal kita masukkan saja V-nya menjadi volumenya 500 sama dengan 3T plus 2. Jadi T-nya ketemu 166 menit atau 2,7 jam. Jadi durasinya adalah 166 menit untuk bak tersebut bisa penuh. Nah, di sini gimana cara bertemu persamaannya, itu bisa menggunakan cara ini. Dan arti kata 3 dan 2. Ketiga ini adalah kemiringannya, 2 di sini adalah koefisiennya. Seperti itu. Dan selanjutnya gradien juga bisa ditemukan dengan kita menggunakan rumus tan alfa. Tan dari alfa, tan depan per tan demi. Tan di sini tan demi depan dan miring, yaitu BC per OC. Yang selanjutnya adalah hubungan antar dua garis yang sejajar di sini. Dua garis yang sejajar, coba kalian tarik 3 titik, coba tarik garis minimal 3 titik atau 2 titik. Di sini saya akan mengambil titik A dan D. Bisa menggunakan rumusnya seperti tadi. Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Seperti ini kita akan bertemu dengan persamaan yang ini. Ini dikalikan silang saja, nanti bertemu dengan persamaan ini. Ini adalah rangkuman dari saya tentang persamaan garis jika melalui 2 titik.
slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menemukan persamaan di sini jika diketahui dua titik tersebut. Di sini bisa diketahui, saya mengambil contoh titik E dan H. Di sini Y negatif, Y dikurangi negatif 3 per X dikurangi 7, 6 dikurangi negatif 3 per 1 kurangi 7, Y plus, jadi ini Y plus 3 per X kurangi 7, 6 ditambah 3 jadi 9, 1 kurangi 7 sama dengan negatif 6, dikalikan silang seperti ini. Lah, meskipun titik di sini berbeda, titik E dan H bisa menghasilkan persamaan ini, titik G dan F di sini juga akan menghasilkan persamaan ini. Ini adalah pembuktiannya. Meskipun titiknya beda, kita bisa menemukan persamaannya sama. Terus selanjutnya, ini adalah rumus dari garis yang sejajar. Jadi garis yang sejajar itu kemiringannya atau M1, garis dari L1 kan memiliki M1 dan L2 memiliki M2, itu M1 itu sama dengan M2. Kita bisa ambil dari sifat 4.1. Misalkan AE G1 AX plus BY sama dengan C memiliki gradien M1, seperti tadi G2 memiliki gradien M2. Garis G1 sejajar dengan G2 jika dan hanya jika gradien kedua garis sama. Secara matematika dinuliskan G1 sejajar dengan G2 atau M1 sama dengan M2. Dari sifat 4.1 kita cermati hubungan antara koefisiennya. M1-nya sama dengan M2, dapat kita tulis A per B sama dengan R per S atau A per R sama dengan B per S. Ingat, walaupun A per R sama dengan B per S, tetapi tidak berlaku A per R sama dengan C per T atau B per S sama dengan C per T. Perlakuan tersebut dapat kita simpulkan pada sifat 4.2 di slide yang ini. Jadi, jika A per R sama dengan B per S sama dengan C per T, maka garis tersebut berhimpit. Garis G1 dan G2 itu berhimpit jika A sama dengan A per R sama dengan B per S dan sama dengan C per T. Kemudian adalah di sini garis tegak lurus. Di sini ada garis L1 dan L2. L1 di sini Y sama dengan X dan L2 Y sama dengan negatif X. Di sini kita selidiki, L1 gradiennya adalah 1 dan L2 gradiennya adalah negatif 1. Jadi ini negatif 1, salah penulisannya di sini. Dan ternyata M1 kalikan M2 itu sama dengan negatif 1. Dengan demikian, syarat dua garis yang saling tegak lurus dinyatakan dalam sifat berikut ini. Jadi, BX dikurangi AY sama dengan T dengan gradiennya M1 itu B per A. AX dikurangi BY sama dengan C memiliki gradien min A per B. ABC merupakan bilangan real. G1 berpotongan tegak lurus dengan G2, dinotasikan G1 tegak lurus dengan G2. Pelatihan soalnya, X dikurangi 3Y sama dengan 12 melalui titik R 2,6 jika saling tegak lurus. Garis tersebut tegak lurus. Kita cari X kurangi 3Y sama dengan 12. Negatif 3Y sama dengan negatif X. Di sini kita pindahkan ruas, Y sama dengan sepertiga X 4. Jadi gradiennya di sini negatif sepertiga, bukan negatif, sepertiga, positif sepertiga. Karena saling tegak lurus, maka gradien yang baru M2 adalah M1 kalikan M2 sama dengan negatif 1, seperti rumus tegak lurus tadi. 1/3 kalikan M2 sama dengan negatif 1, jadi M2 nya adalah negatif 3. Jadi untuk menemukan persamaan yang baru melalui titik R2,6 kita temukan seperti ini. Kita masukkan gradiennya negatif 3 seperti ini. Kita temukan persamaan yang baru adalah Y plus 3X sama dengan dikurangi 12 sama dengan 0.
Ini latihan dua garis yang sejajar. Tentukan persamaan garis yang sejajar 2x plus 4y sama dengan 8 melalui titik P 3, negatif 2. Gradien garisnya 2x plus 4y sama dengan 8. 4y ini pindah ruas, jadi M1 nya adalah negatif setengah. Di sini koefisiennya x, jadi M2 nya M1 kan sama dengan M2, jadi otomatis M2 nya di sini itu gradiennya itu sama karena sejajar. Di sini kita substitusikan, kita masukkan langsung dan ketemu di persamaan 2y plus x plus 1 sama dengan 0 jika melalui garis 2. Garis sejajar dengan 2x plus 4y sama dengan 8 melalui titik 3, negatif 2 adalah 2y plus x plus 1. Dari saya, terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.